Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, para ibu rumah tangga tersebut tergabung dalam gerakan mamak-mamak merajut atau gemar. Menjadi tempat mereka untuk melatih kreativitas dengan menciptakan sejumlah karya dari rajutan. Tak hanya rajutan, lewat pemberdayaan ini juga mereka mampu untuk mencukupi kebutuhan ekonomi untuk keluarga. Menjadi ibu-ibu berdaya. Itulah tujuan dari Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia atau YAFSI. Merajut kini bukan lagi sekedar hobi. Kegiatan ini telah menjadi jembatan bagi mereka untuk menyalurkan hobi, sembari berkarya bahkan menambah penghasilan keluarga. Para ibu-ibu rumah tangga tersebut tergabung dalam gerakan mamak-mamak merajut atau gemar. Berkumpul untuk melatih kreativitas mereka dengan menciptakan sejumlah karya dari rajutan. Bukan hanya merajut, melalui komunitas ini, para ibu tidak hanya memperoleh kepuasan dari hasil karya mereka, tetapi juga mampu menciptakan peluang ekonomi baru yang dapat membantu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Ya pemirsa, kita akan membahasnya langsung bersama Badriah, Ketua Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia. Mari kita sapa langsung. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar Bu Badriah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Mbak Lintang. Baik Bu Badriah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang program-program yang ada di YAFSI, mungkin bisa diceritakan secara singkat nih Bu Badriah, kenapa, sejak kapan yayasan ini terbentuk dan juga apa sih yang membuat Ibu mungkin dan juga teman-teman lain tergerak untuk membangun yayasan bagi pemberdayaan perempuan dan juga anak? Baik, terima kasih. YAFSI sendiri secara legalitas itu terbentuk di 2015 gitu ya. Jadi atas dasar sebetulnya keprihatinan kita melihat betapa semakin tingginya angka kekerasan yang terjadi terhadap anak dan perempuan, kemudian adanya kesenjangan ekonomi, serta kita itu ingin membentuk atau membuat satu wadah seperti laboratorium sosial khususnya bagi teman-teman mahasiswa yang ingin berpraktek ataupun ya berbagi pengalaman lah gitu tentang bagaimana pelayanan sosial dan sebagainya gitu Mbak. Baik Bu Badriah, tadi Ibu sempat menyinggung tentang ada kekerasan dan juga kesenjangan sosial yang ada di masyarakat di sana Bu. Kalau boleh tahu bagaimana sih Bu memang kondisi masyarakat di sana, apakah mereka juga terdapat banyak sekali kesenjangan sosial di antara masyarakat sekitar Bu? Ya. Kalau untuk berbicara program-program yang ada di YAFSI, khususnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kita memang mempunyai beberapa wilayah dampingan yang termasuk kelurahan ataupun wilayah miskin perkotaan gitu. Jadi kalau untuk Gemar sendiri, kita inisiasi sejak tahun 2016 itu bermula di Kampung Aur atau di Kecamatan Medan Maimun, di mana Kampung Aur ini terkenal dengan wilayah yang rawan banjir gitu akibat dari luapan Sungai Deli. Jadi ketika banjir datang itu tidak hanya semata kaki gitu ya, bahkan sampai atap rumah begitu. Itu jadi dan itu berlaku ataupun terjadi setiap tahunnya gitu. Jadi melihat juga bagaimana kesenjangan ekonomi di lingkungan tersebut, di mana rata-rata ibu-ibu atau emak-emak di sana itu pekerjaannya itu sektor informal begitu Mbak. Jadi dari situ kami tergerak untuk bagaimana membuat satu program partisipatif, satu program untuk menambah ekonomi keluarga tanpa mengabaikan atau tanpa meninggalkan pekerjaan mereka yang sudah dilakukan, seperti itu Mbak. Baik Bu Badriah, baik untuk memberdayakan perempuan dan juga mama-mama di sana ya Bu ya. Lalu sebenarnya apa saja sih Bu program-program yang diinisiasi oleh YAFSI sendiri sehingga berdampak bagi mamak-mamak yang ada di kampung tersebut? Ya. Jadi bermula dari diskusi partisipatif itu sehingga memunculkan satu program Gemar gitu ya, gerakan Mama-Mama Merajut, di mana kita ingin menjadi satu wadah gitu ya. Jadi Gemar itu bukan hanya sekedar aktivitas merajut saja gitu Mbak, tapi di situ kita bisa saling berdiskusi, saling berbagi pengalaman untuk bagaimana pengasuhan yang baik terhadap anak. Karena tanpa dipungkiri ketika ekonomi susah gitu ya, ataupun memang terkendala ataupun kesenjangan ekonomi itu ada, baik pengasuhan terhadap anak itu juga kurang maksimal gitu. Jadi sehingga dengan melalui ekonomi itu kita coba masuk
untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Di samping itu juga selain untuk sharing ya, sharing dan diskusi tentang pengasuhan yang baik, kita juga ingin emak-emak ini lebih berdaya dan lebih dianggap potensial gitu Mbak. Dan peserta dari Gemar itu sendiri kan tidak hanya emak-emak usia di bawah 50 ya, kita di atas 60 juga banyak gitu. Jadi harapannya juga para emak-emak yang sudah lansia ini semakin produktif dan jadi makin sehat juga gitu Mbak. Baik Bu Badriah, berarti mayoritas adalah mama-mama yang lanjut usia begitu ya Bu Badriah. Lalu ini kan ada satu program nih yang cukup unik sekali Bu, gerakan mamak-mamak merajut. Mengapa dari yayasan sendiri memilih untuk kegiatan merajut? Apakah ada indikasi tersendiri untuk pemilihan pelatihan ini Bu Badriah? Ya, itu tadi dari diskusi awal. Mereka itu dominan itu adalah pekerja sektor informal gitu ya, ada yang buruh cuci gitu, yang menjaga anak gitu ya, kemudian berjualan cemilan dan sebagainya macam gitu. Jadi kita coba mencari tambahan ataupun peluang untuk menambah ekonomi keluarga tanpa mengganggu pekerjaan mereka gitu. Jadi kalau dengan merajut itu bisa disambi, misalkan berjualan gitu ya sambil menunggu pembeli, itu bisa merajut. Kemudian kalau ada waktu-waktu luang kita bisa sambil merajut. Bahkan ketika kumpul-kumpul untuk diskusi tentang pengasuhan keluarga, tentang pencegahan ataupun penanganan KDRT gitu ya, kita bisa sambil merajut gitu Mbak. Baik Ibu, ini produk-produk apa saja Bu yang mungkin yang sudah dihasilkan dari program gerakan mamak-mamak merajut ini? Tapi nanti Ibu kita akan berbincangnya seusai jeda ya Bu Badriah. Baik Mbak. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi bersama dengan Ibu Badriah, Ketua Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia. Halo Bu Badriah, kita akan melanjutkan kembali nih perbincangan kita mengenai program-program, salah satunya adalah Gemar, Gerakan Mamak-Mamak Merajut. Ibu mungkin boleh diberitahu ini bagaimana nih, apa saja yang sudah dihasilkan oleh ibu-ibu di sana, produk-produknya, dan juga bagaimana nih proses pelatihannya untuk merajut? Ya, baik. Kalau untuk produk yang sudah dihasilkan itu beraneka ragam, ada mulai dari tas gitu ya, kemudian ada lobe atau peci, sepatu, sendal, bahkan baju juga diproduksi gitu ya. Kalau untuk proses pelatihan sendiri sebetulnya bermula dari gerakan charity Mbak. Jadi kami menyadari bagaimana sebetulnya kondisi finansial di YAPSI itu belum mencukupi ketika kita akan melakukan pelatihan pada saat itu di tahun 2016 itu. Jadi kita membuat satu gerakan, satu perempuan hebat membantu satu perempuan hebat gitu. Jadi kita membuka donasi untuk mengumpulkan baik itu untuk mentor gitu ya, kemudian alat dan bahan dan pendukung lainnya gitu. Jadi dengan adanya gerakan itu alhamdulillah berhasil mengumpulkan beberapa teman-teman untuk berdonasi dan terlaksanalah pelatihan itu. Kemudian sistem mekanismenya kami dari YAPSI sendiri tidak ingin menjadikan ketergantungan di antara emak-emak ini, sehingga proses yang terjadi adalah ketika kita berikan emak-emak ini modal berupa benang dan jarum gitu ya, kita menekankan agar mereka mau berlatih dan dengan modal awal tersebut mereka mampu gitu untuk menghasilkan satu produk yang bisa dijual, dan dengan hasil penjualan itu mereka mampu untuk bisa membeli benang juga gitu. Jadi tidak ketergantungan, mereka selalu berharap bantuan dari YAPSI seperti itu. Dan itu alhamdulillah berlangsung sampai dengan hari ini, sehingga pendanaan awal itu di YAPSI hanya di awal saja gitu ketika pelatihan. Hanya saja memang pendampingan intens kami lakukan gitu. Kalau dulu sebelum COVID kita 2 kali seminggu Mbak pendampingan, tapi setelah pasca COVID kita hanya 1 kali gitu dalam seminggu. Baik, berarti ini dari perempuan juga untuk perempuan begitu ya Bu ya, dan juga saling membantu, dan juga banyak sekali pelatihan-pelatihan yang juga dilakukan oleh sesama, saling berbagi dan juga sharing. Bu, lalu dengan produk-produk yang dihasilkan dan juga banyak sekali pelatihan-pelatihan yang dilakukan, ini bagaimana dampaknya bagi mamak-mamak di sana? Ya,
Alhamdulillah banyak gitu ya dari anggota Gemar ini yang sudah mampu menghasilkan produk-produk yang layak jual gitu ya, sehingga apalagi kalau sudah mendekati Lebaran gitu, itu alhamdulillah orderan untuk peci atau lobe itu dan dompet-dompet kecil untuk tempat-tempat angpau gitu ya, untuk anak-anak itu banyak gitu alhamdulillahnya. Dan dari Yaksi sendiri kita coba membantu untuk pemasaran dengan menjaring atau yang mengelingkan antara Gemar dengan jejaring kita gitu Mbak. Jadi alhamdulillah di samping ekonomi berjalan gitu ya, kemudian antar anggota juga sosialisasinya bagus gitu, ke fungsi sosial juga berjalan. Selain itu juga mengurangi pendapatan kan, dalam artian mengurangi pendapatan adalah ketika anak mau sekolah butuh tas baru itu tidak harus beli gitu, tapi bisa membuat sendiri itu juga Mbak. Baik, mandiri untuk membuat sendiri dan juga lumayan Bu ya untuk menghemat budget bagi mamak-mamak di sana ya. Dan juga menghasilkan uang atau untuk mencukupi kebutuhan ekonomi mereka. Lalu Bu Badriah, ini bukan hanya perempuan, ternyata tadi Ibu juga sempat menyinggung bahwa ini juga berfokus untuk pada literasi bagi anak-anak. Lalu sebenarnya bagaimana Yafsi ini menjadikan literasi itu bagian penting untuk program yang ada di sana Bu? Ya, kalau secara garis besar program literasi yang ada di Yaksi itu memang menjadi satu program dasar di kami gitu ya. Jadi Gemar juga tersangkut dengan program literasi gitu ya. Bagaimana mereka juga kita ajarkan untuk digitalisasi, mencari pola, mencari bahan itu melalui platform-platform digital gitu ya. Itu juga satu bentuk dari berliterasi. Kalau untuk anak-anak sendiri kami punya program itu Rumah Pintar juga Mbak. Kalau Rumah Pintar sendiri itu kita dirikan dari 2018 gitu, berawal dari inisiasi pengelolaan CSR satu perusahaan selama 4 bulan, namun kami kembangkan sampai dengan hari ini dengan swadaya dan pastinya menggandeng stakeholder sekitar seperti Karang Taruna, PKK gitu ya, kemudian ibu-ibu pengajian juga kami libatkan sehingga masyarakat itu sendiri merasa memiliki gitu. Jadi kami Yapsi itu hanya orang luar, hanya pihak luar yang datang untuk membantu gitu ya. Dan yang bangkit itu adalah mereka. Jadi yang menyemangati mereka bangkit juga dari mereka sendiri. Gitu. Jadi Yapsi itu nggak akan bisa mengembangkan mereka kalau dari merekanya sendiri nggak mau berkembang gitu. Baik Bu Badriah, ini bagaimana nih sampai akhirnya Bu Badriah mungkin sekarang anggota Yapsi bisa nanti Bu Badriah sebutkan sampai akhirnya mereka ingin terlibat dengan program-program yang ada di Yapsi sendiri Bu Badriah? Ya, sebagai contoh ada beberapa memang juga perempuan-perempuan penyintas di Yapsi itu yang memang alhamdulillah sampai dengan hari ini akhirnya mampu gitu ya, dan mampu dalam arti berdaya secara ekonomi juga gitu. Nah, ada juga nih beberapa relawan-relawan yang katakanlah dari tidak tahu gitu akhirnya menjadi tahu dan menjadi mentor gitu. Ada Mbak Santi misalkan, Mbak Susanti itu kami tidak pernah mau memandang dari segi pendidikan ya Mbak ya. Tapi yang penting adalah komitmen dan karakter para emak-emak ini yang memang mau sama-sama ingin maju gitu. Jadi dari Mbak Susanti yang tadi belum bisa gitu sehingga akhirnya menjadi koordinator sosial bahkan di Rumah Pintar dan di Gemar gitu. Jadi itu satu prestasi yang luar biasa menurut kami gitu. Dan ada juga seperti Kak Butet gitu ya atau Kak Nur Hayati itu dari tidak bisa gitu akhirnya bisa menghasilkan produk yang bisa dijual ke teman-teman, bahkan rata-rata hasil penjualannya itu hampir 150 atau bahkan 200.000 Mbak sekali jual. Itu alhamdulillah gitu ya. Dari tidak tahu menjadi tahu, kemudian jadi bisa dan akhirnya menghasilkan itu kebanggaan besar lah buat kami. Baik Bu Badriah, dengan begitu banyak pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Yapsi sendiri, tentunya ini juga adalah kegiatan yang mulia ya Bu Badriah untuk mengembangkan potensi-potensi mereka. Mungkin terakhir Bu Badriah, apa sih mungkin proyek kedepannya yang akan nanti dilakukan oleh Yapsi dan juga inovasi-inovasi untuk melakukan konsistensi ini Bu? Ya. Jadi melalui Gemar dan Rumah Pintar kita akan ada proyek yang insya Allah akan di launching juga nanti per 1 Oktober itu Capai Asa Mbak gitu. Jadi kita tuh memahami bagaimana kondisi bumi saat ini gitu ya, perlu sentuhan-sentuhan dari kita sekecil apapun lah gerakan yang kita lakukan untuk aksi iklim gitu ya Mbak ya. Jadi bagaimana melibatkan emak-emak ini, ternyata mereka juga satu garda terdepan juga dalam aksi iklim gitu. Itu yang mau kami yang mau kami tonjolkan gitu. Nah, jadi
dengan adanya ya kolaborasi yang cantik lah menurut kami gitu ya, kolaborasi dan pelibatan yang aktif gitu dari masyarakat itu sendiri, itu menjadi salah satu kunci keberhasilan satu program YAFSI gitu Mbak. Jadi sekali lagi kami dari YAFSI sendiri selalu mengatakan ataupun selalu mengakui bahwasanya kami itu tidak akan berhasil gitu ya tanpa adanya pelibatan masyarakat itu sendiri gitu. Jadi kami hanya mengayo-ayokan gitu ya, kemudian membantu memfasilitasi, selebihnya masyarakat sendiri yang mempunyai pilihan, memang mau bangkit bersama atau hanya sekedar menerima gitu. Jadi ibarat tangan di bawah saja gitu. Tapi itu kan tidak kami harapkan, makanya masyarakat itu ya mampu gitu. Dan dari tangan di bawah menjadi tangan di atas gitu. Baik Bu Badriah, kita juga harapkan tentunya dengan adanya Yayasan YAFSI ini juga tentunya akan membantu terus mamak-mamak yang ada di sana untuk pemberdayaan perempuan dan juga anak-anak, dan terus akan menggali potensi mereka ke depannya. Baik, terima kasih Bu Badriah telah bergabung dan berbincang bersama kami di Halo Indonesia. Sampai jumpa, salam sehat. Assalamualaikum Ibu. Baik, terima kasih Mbak Lintang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda untuk melihat pembuatan gitar akustik. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.